Al-Barzanji. Kalau kata Mbah Maimun Zubair Al-Maghfurlah, wasiat Mbah Mun, ini Mbah Mun yang wasiat Bapak, kita lestarikan saja Barzanji, karena itulah sanad guru-guru kita. Bahkan Mbah Mun menyarankan tidak usah pakai sim tuduh orang, pakai saja yang sanad kita, biar nggak diundat-undat orang, yakni Barzanji atau Dibani. Malik teng berjanji. Itu yang dipakai oleh kiai-kiai kita dulu. Ini Mbah Mun loh Pak, ini dawuh Mbah Mun. Nah singkatnya, sederhananya, kitab Barzanji, Maulid Barzanji ini kemudian disyarah oleh ulama kita, Imam Masjidil Haram, pemimpin ulama Hijaz, Mekah, Medina, namanya Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani Al-Indonesia. Asli orang Indonesia. Beliau dilahirkan tahun 1813 di tahun runtuhnya Kesultanan Banten. Jadi ketika Kesultanan Banten dibubarkan oleh Belanda tahun 1813, lahirlah keturunan Maulana Hasanuddin, keturunan Kesultanan Banten, namanya Syekh Nawawi Tanara, yang kemudian dikejar-kejar oleh Belanda. Akhirnya beliau munggah haji, nggak pulang lagi ke tanah air karena dikejar-kejar oleh Belanda. Itulah sebab Syekh Nawawi Tanara mukim di Mekah dan jadi Imam Masjidil Haram dan menjadi pemimpin ulama tanah Hijaz. Halo, orang Indonesia itu pintar-pintar loh Pak. Orang Indonesia itu pintar-pintar, jadi pemimpin ulama Hijaz, Mekah dan Madinah, Imam Masjidil Haram. Dan beliau sampai wafat tidak bisa pulang ke tanah air karena dikejar-kejar oleh Belanda. Puncaknya terjadi tahun 1888. Halo? Tahun 1888 itu puncaknya, yakni ketika terjadi peristiwa geger Cilegon, di mana Senekhor Gronyeng, ulama Belanda bersama Mufti Batavia memfatwakan tentang perlawanan rakyat Nusantara melawan Belanda atau VOC itu termasuk perbuatan yang sia-sia, gurur kata mereka, guror kata mereka. Maka lantas kemudian terjadilah peristiwa geger Cilegon, makanya Syekh Nawawi nggak bisa pulang ke tanah air, tapi jadi ulama besar di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dalam kitab Madarijus Su'ud ada peringatan. Ini peringatan untuk kita semua, termasuk buat saya, buat Pak Kades, buat Pak Dewan, buat panjenengan sedulur, kita semua. Satu, kalimatnya di tongkat Musa ada tulisan begini: kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aun sawa. Semua pemerintah yang tidak adil dengan pemerintahannya, maka dia dan Fir'aun sama saja. Bu, tapi jangan nunjuk muka orang ya, nanti Pak Cokroaminoto ditunjuk lagi kena kampleng jenengan. Ini kan bukan buat nunjuk orang. Kayak dulu kan ada yang ngomong begini, Jokowi Fir'aun. Akhirnya kalau ketika dia ngomong Jokowi Fir'aun, bukan Pak Jokowi yang dibully, yang ngomong Fir'aun yang dibully. Kan ini kan tidak boleh untuk nunjukin muka orang, nggak boleh. Ini kan cermin untuk kita. Kalimat yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa.
semua orang alim, kiai, ustaz, guru, doktor, profesor. Nah ini buat saya nih, buat saya, buat mubalik yang tidak ngamalkan ilmunya, maka dia sama iblis sama saja, gegoh gawah, sami mawon podo wae sarwa kene, semagikinah sama saja. Tapi jangan nunjuk muka orang loh, nanti Pak Kaum yang ditunjuk lagi ya, Pak PPR. Ini buat cermin buat kita. Kemudian yang ketiga, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bi malihi wa huwa waqaruna sawa. Semua orang kaya yang hartanya enggak manfaat, maka dia dengan korun sama saja. Tapi nggak usah nunjuk orang sugih, nggak usah. Ini cermin juga. Yang paling gak enak yang nomor 4. Wa kullu fakir la yasbiru ala fakrihi wa huwa wal kalbu sawa. Semua orang miskin, orang fakir yang tidak sabar sama miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Oh kasar amat ya Bu ya. Anjing itu bahasa halusnya apa sih? Asu ya Bu ya. Asu nopo kiri, kiri nopo segawon. Waduh. Tapi jangan nunjuk muka orang Pak. Kalau nunjuk muka orang jadi masalah ini. Kamu melarat ya, udah melarat, nggak tahu sholat, anjing kamu ya. Dibaca orang kita jadi macam-macam. Semua 4 kalimat tadi ingat, bukan untuk nunjuk orang, tapi cerminan untuk kita semua. Ayo kita bercermin terhadap 4 kalimat ini tadi. Nah, sekarang kita ulas satu persatu. Kalimat yang pertama, kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi wa huwa wa fir'aun sawa. Semua pemimpin yang tidak adil terhadap pemerintahannya, maka dia dan Fir'aun sama saja. Ini peringatan buat kita semua menjadi pemimpin yang terbaik. Kita doakan pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah semua, amin. Pak Renaldi ini kalau dari garis wajahnya itu bisa jadi bupati loh Pak. Bupati pesawat. Ya bisa jadi bupati kalau dia dari garis wajahnya, bisa jadi bupati. Makanya tinggal tadi nggak salah loh Pak Renaldi. KDM itu Pak Renaldi partainya apa? Nah itu kan Pak KDM itu Gerindra juga tuh. Bisa jadi contoh itu Pak Renaldi. KDM itu tahu KDM nggak sih Bu? Bapak Aing cenah ya. Mudah-mudahan Bapak Aing jadi presiden ya. Tapi habis Pak Prabowo kata Pak Renaldi. Itu Pak KDM itu bak oase di tengah gurun Sahara, di tengah kegersangan, situasi yang sangat panas Bapak Ibu, muncul sosok KDM yang betul-betul pro rakyat kecil. Nah ini penting, karena memang pemimpin itu melayani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan rakyatnya. Kita hidup di zaman di mana pemimpin harus jadi pelayan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan di suatu masa bangsa Arab jahiliyah, peradaban dunia, di mana pemimpin adalah raja, pemimpin adalah ndoro, pemimpin adalah majikan, pemimpin adalah tua. Pemimpin itu harus dianggap sebagai ndoro, harus dianggap sebagai raja yang disembah oleh rakyatnya. Di tengah-tengah peradaban jahiliyah yang sedemikian rupa, muncul seorang utusan Allah, yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum itu bukan raja, pemimpin suatu kaum itu bukan doro, pemimpin suatu kaum itu bukan majikan, tapi pemimpin suatu kaum itu khadim, adalah khadim,
pelayan bagi rakyatnya. Keren. Makanya ada kawan saya Pak Renaldi baru kepilih jadi anggota dewan di 2024. Dari Avanza ganti Fortuner dia. Apa boleh? Boleh, nggak masalah. Langsung punya supir, punya ajudan. Pintunya aja yang bukain ajudan sekarang. Apa boleh? Boleh. Bagus kalau anggota dewan punya supir, punya ajudan, bagi rezeki. Lah saya kesini aja, saya bukan anggota dewan, pengusaha bukan. Tapi saya ngajak 3 ini Pak anak buah ini. 1 tukang foto, 1 tukang syuting, 1 tukang bawa mobil. Kalau jenengan ngasih 500.000, pas cepet-cepet bagiannya tuh. Iya kan? 100 untuk saya, 100 buat solar, 100 yang 300 buat mereka itu. Ya nggak masalah, nggak masalah. Bagi rezeki gini begini. Ya nggak apa-apa, anggota dewan juga punya ajudan. Tapi yang jadi masalah itu divideoin, lagi dibukain pintu, divideoin, lalu dipamerkan. Itulah masalahnya. Dipamerkannya itu, ditonton orang banyak, itu namanya meriayeni arep dindoro agen. Udah sih low profile aja, apa adanya, gini. Kita di pondok santri kita ajarin adab Bapak Ibu, tapi nggak boleh juga berlebih-lebihan. Karena kiai itu bukan doro, kiai itu orang tua yang ngasuh anak. Harus begitunya kita paradigma berpikirnya. Kita kembali kepada konsep nubuah. Sayyidul qaumi khadimuh. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan rakyat. Yakinlah begini. Kalau Pak Renaldi, Pak Cokro Aminoto, Pak Cokro itu manggilnya Pak Susah, atau Pak Cokro ya? Pak Cokro ya. Cokro itu kalau kata orang sekarang, Cokro itu katro ya. Cokro amat sih ya, katro itu berarti Pak. Tidak apa-apa Pak Kades, ngomongin katro tidak apa-apa. Kalau bahasa gaulnya Cokro itu kan katro enggak. Orang Jawa katro. Anak gaul ngomong Cokro katanya gitu ya. Padahal Cokro itu nama bagus. Jadi kalau Pak Renaldi, Pak Cokro komitmen melayani masyarakat, menolong masyarakat, jelas. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kita niatkan menolong. 1, niatkanlah menolong selagi kita bisa. Kedua, mudahkan urusan orang lain yang berurusan sama kita. Ngapunten, kadang-kadang mau tanda tangan tuh susah banget. Maaf Pak Renaldi, nanti kalau jadi bupati ya banyak. Jangan susah betul mau tanda tangan urak. Harus pakai duit dulu baru urak itu. Lah kan memang tugasnya kalau bupati kan begitu kan? Emang tugasnya. Jangan dipersulit. Kalaupun kita nggak bisa nolong orang, belum mampu, kayak Pak KDM itu kan royal banget ya, karena beliau punya YouTube ya wajar banyak duitnya. Belum bisa juga memudahkan urusan orang lain, mungkin ada kendala. Minimal nomor 3, jangan ngambil hak orang lain. Kita di zaman sekarang ini Bapak Ibu pejabat itu lurus saja, rakyat sejahtera kok. Ini mangga. Waktu mau nyalek Pak Renaldi datang ke Kiai minta amalan, kasih ayatul kursi 1000 kali sehari. Lagi nyalek ngamalin ayatul kursi, begitu sudah jadi ayatnya hilang, tinggal kursinya. Apa kata orang, apa bedanya pilkada sama pilkada? Kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Makanya saya salut lah kalau ada anggota dewan hari gini masih ikut pengajian kayak Pak Renaldi. Karena London masih jauh soalnya. Tapi nanti kalau 2028, 2029 udah mau jelang pemilu, rame yang datang tahu. Rame yang datang, pasang muka mesem-mesem luar biasa, ramahnya bukan main. Cuman saya sering sampaikan, kalau caleg ramah sama warga wajar, karena minta dicoblos. Ya Pak ya, caleg nggak ramah, pelit pula, males nyoblosnya itu.
Tapi tolong Bapak Ibu, anggota dewan seperti Pak Renaldi itu tidak punya kuasa anggaran. Beliau bukan eksekutif. Beliau bukan eksekutif. Jadi Pak Renaldi gak bisa bangun jalan, tapi beliau bisa memperjuangkan, mengusulkan ke bupati untuk jalan dibangun. Kebetulan bupati yang jadi sekarang ini didukung oleh Pak Renaldi, agak aman beliau usul itu. Apalagi wakil bupatinya Gerindra itu, Antonius, itu kawan saya semua itu. Nandanya kawan, Antoniusnya kawan, masih muda-muda itu. Jadi memang Bapak Ibu bisa ngusul. Makanya salah kalau sama anggota dewan itu minta duit, salah. Karena kita terbiasa minta duit sama anggota dewan, akhirnya anggota dewan punya budget kos politik yang membengkak. Terpaksalah anggota dewan ikut korupsi, Pak. Karena faktor itu kita yang salah. Ngapunten ini. Kalau Pak Renaldi sudah rajin datang ke masyarakat, 2029 nanti pas pemilihan nggak dicoblos, emang udah kebangetan itu, Pak. Karena orang kita ini begini, yang dikasih 5 tahun lalu pasti sudah dilupakan. Yang dikasih 3 tahun yang lalu lupa, nggak diinget nggak. Dikasih tahun lalu nggak diinget. Dikasih bulan lalu nggak diinget. Yang dikasih minggu lalu nggak diinget. Yang diinget yang dikasih tadi malam. Besok pencoblosan. Ketar-ketir loh cara itu, serangan Fajar itu ketar-ketir itu bener. Ketar-ketir. Kalau ketangkap apa jadinya? Bisa didiskualifikasi loh. Tapi kalau nggak nyogok, percayalah nggak akan dipilih sama rakyat. Apalagi sudah ada spanduk depan rumah, nggak terima kalau gocap. Kalau 200 gua coblos. Makanya ibu-ibu tuh ada caleg yang ngasih 50.000. Apa kata ibu-ibu? Duit diambil, dikantongin iya, tapi di belakang ngedumel, calegnya pelit. Cangkemnya ngomong pelit, duitnya dikantongin. Begitu ada caleg yang ngasih 100.000, mulai nyengir, makasih Pak, insya Allah nyoblos Bapak, insya Allah. Nggak bisa dipercaya tuh. Begitu ada caleg ngasih 200.000, baru hilang insya Allahnya, siap saya nyoblos Bapak. Begitu ada caleg ngasih 300.000, lain lagi, siap saya, suami saya, keluarga saya nyoblos Bapak semua. Mulai ngajak tuh dia. Begitu ada caleg ngasih 500.000, lain lagi, siap saya nyoblos Bapak. Bapak silahkan coblos saya juga. Kacau. Memang beginilah kita itu Bapak Ibu. Ngapunten ibu-ibu ini, yuk kita jujur-jujuran aja. Dikasih suaminya uang belanja 100.000 sehari, masih monyong. Itu di Bandar Lampung lah, kalau di sini nggak tahu saya. Jangan-jangan pusatnya lagi ya. Dikasih suaminya 100.000 sehari, masih monyong, kurang buat belanja. Tapi dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, nyengir. Ini masalah kita. Makanya di Indonesia ini partisipasi politik itu tinggi Bapak Ibu, tinggi sekali. Tapi bukan berarti demokrasinya bagus, malah jelek. Karena kita datang ke TPS bukan karena kesalahan politik, tapi kita datang ke TPS karena dimobilisir. Pakai apa? Duit. Pakai duit. Itu yang membuat kita datang ke TPS. Amerika negara maju, tingkat partisipasi pemilihnya rendah, tapi maju negaranya. Dia sudah tahu, ini jadi bagus semua, udah gak usah nyoblos, udah bagus semua kok. Makanya nggak ada di Amerika Serikat itu caleg kehabisan duit, nggak ada. Makanya terus terang Pak Renaldi, saya jadi kayak pakar politik ini Pak. Saya mendukung pemilu dengan sistem proporsional tertutup Pak Renaldi. Agar ngapa? Hancur Bapak Ibu kita nih gara-gara pemilu terlalu bebas itu. Hancur Bapak Ibu. Akhirnya berantem sama kawan. Pak Renaldi itu kalau pemilihan nanti berantemnya bukan sama partai lain, sesama kawan separtai. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi parah dalam sekali, menjadi duri dalam daging. Ya Pak ya. Kita ini kalau mau maju Bapak Ibu jangan ngubek-ngubek sesama kita sendiri. Cocok atau cocok? Kalau mau maju jangan ngubek-ngubek Pak Cokro terus ya. Ini kadang-kadang Bapak Ibu manggilin LSM, suruh ngelaporin Pak Kadesnya, pening Pak Kadesnya.
nggak bisa kerja lagi, didatengin sama LSM itu. Ayo kita maju kayak negara-negara luar tuh maju. Amerika bikin pesawat F-35 dikirim ke Israel, pesawat siluman terbang kemana saja tak terdeteksi radar, saking canggihnya. Iran punya rudal hipersonik, lah Indonesia punyanya cuman santet. Ya karena kita ngandelin santet, kita nggak akan bisa maju, Bapak Ibu. Nggak akan bisa maju. Seandainya santet itu bisa maju, bagus. Ya mending Donald Trump aja yang kita santet, sama Benjamin Netanyahu gitu ya. Mending itu yang kita santet. Mengapa nggak bisa nyantet Benjamin Netanyahu, nggak bisa nyantet Donald Trump? Karena nyantet itu nggak bisa untuk orang jauh, nggak bisa. Nyantet itu hanya bisa dilakukan orang terdekat. Itulah mengapa yang namanya nyantet itu harus pakai barang pribadi yang disantet. Ambil kukunya, kalau yang dia motong kuku nih, kiranya ambil kukunya. Dia meludah, nah ludahnya ambil. Dia cukur rambut, rambutnya ambil. Gampang ya, rambut gak dapat, ludah gak dapat, kuku gak dapat, pakaian yang sudah dipakai. Apalagi celana dalam, lebih bagus itu. Apalagi celana dalam yang udah bolong-bolong itu. Cepet banget, makanya ibu hati-hati jemur celana dalam. Kalau hilang, jangan-jangan Pak Sumarman lah ya. Ya iya loh Pak, jangan ada yang sudah ngambil, bisa kepelet sampai ya. Lah ngapa santet itu harus maling kuku, rambut, celana dalam, pakai dalam? Berarti pelakunya nggak orang jauh, tonggone dewe, keluargine dewe, rencange dewe, dulur dewe, Bapak Ibu. Makanya bangsa yang cuman begitu yang nggak maju-maju, mengandalkan iri dan dengki. Panas sama tetangga sendiri, tetangga beli TV, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli cerek mencret. Jangan ngubuk-ngubuk di situ. Yuk kita sama-sama membangun negara ini. Halo. Masih di poin yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tukhidal fai'u duala." Saya ulangi, "Idza tukhidal fai'u dualan wal amanatu magnaman." Apabila pajak sudah dijadikan bancakan. Apa itu? Pajak dianggap sebagai harta milik pribadi pejabat. Hari ini bukan tentang seberapa besar rakyat membayar pajak, tapi apakah pajak itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Gitu bukan tentang besarnya Bapak Ibu, tapi penggunaannya. Karena akan datang suatu zaman, kata Nabi, di mana orang bayar pajak, begitu pajak dikumpulkan dianggap sebagai harta kekayaan milik pribadi pejabat. Makanya geger kemarin Pak Renaldi kan nasional demo-demo kan. Saat kemudian pajak naik berlipat-lipat di Pati Sudewo sampai di demo kan, naik 350%. Di Cirebon PBB naik sampai 1000% lebih. Saat kita semua dibelit dengan pajak yang berlipat-lipat, anggota DPR RI ngomongin naikkan tunjangan dan gaji. Begitu diingatkan rakyat malah nyelele. Akhirnya dijarah rumah Sahroni, Eko Patrio, Uya, Napa Urbah, Sri Mulyani. Tapi kita doakan beliau berdua, mudah-mudahan rezekinya yang hilang itu diganti. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi itu pelajaran buat kita. Bukan tentang berapa pajak yang kita bayar, tapi mbok ya ojo ngono. Ngono ya ngono, namun ya ojo ngono. Jangan gitu-gitu amat sih. Apalagi mohon maaf ngapunten, nggak usah pamer. Mengapa Nepal rusuh? Kalau Indonesia nggak mungkin. Tadinya tak kasih tahu ya, katanya yang mau rusuh kayak Nepal itu Indonesia loh. Cuman berhubung Pak Prabowo ini rajin sholat, Mas Gibran ini rajin sholat, Bapak Ibu, kita masih banyak ulama. Allah kasihan kali Indonesia. Udah kata Allah, jangan Indonesia, Nepal aja sono.
maka geser ke Nepal karena nggak ada yang sholat barangkali di sono. Makanya itu yang kejadian di sana. Apa sebab? Karena di Nepal itu pejabatnya suka pamer. Kalau bahasa kalian apa? Flexing, pamer kekayaan. Nggak salah kayanya, duit dia gitu pun kayak macam artis itu nah, beli bathtub. Tahu bathtub nggak sih bu? Bak mandi harganya nganti 5 miliar, mapas. Alangkah mahalnya. Kita mah beli bak mandi pergi ke pasar 200.000 dapat gede banget, mereknya anti pecah, kan bisa jadi bathtub itu yang gede itu kan, bisa kita mandi di sono, nggak masalah. Dia mau beli bathtub segitu, jamnya sampai harga 11 miliar, nggak masalah, duit dia silahkan. Tapi yo jangan dipamerkan. Apa kata orang? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah masyarakat yang miskin. Jangan pamer kesenangan di tengah-tengah orang susah. Jangan pamer kemewahan di dekat orang-orang yang sedang sulit. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang yang sakit. Jangan pamer makan sate kambing lezat di dekat orang yang stroke. Bahkan jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Ada jomblo nggak sih? Jomblo ngenes ya. Padahal nanti jomblo tak? Masih bujang tak? Mapas, ini siapa lah yang kira-kira cocok ya? Wah keren juga ini. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang solihah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu poin yang pertama. Peringatan untuk kita semua. Makanya kita juga berpikir hari ini Fir'aun internasional itu adalah Donald Trump dan Benjamin setannya yang sudah sangat zalim dengan Palestina. Kita bangga dengan Pak Presiden Prabowo dengan lantang dan berani pidato di PBB. Tepuk tangan dulu. Ya iya dong. Itu gak gampang, itu resiko. Pidato begitu itu resiko. Resikonya kita akan dihambat investasi dan lain sebagainya itu. Indonesia memang negara hebat Bapak Ibu. Dari mulai Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto, 8 Presiden Republik Indonesia konsisten memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan Palestina. Tepuk tangan lagi. Mengapa saya sampaikan begini? Berjuang membela Palestina itu Bapak Ibu yang paling tepat melalui tangan negara. Ini hujan ya, tidak apa-apa, betul-betul ya. Yang kena hujan tak doain masuk surga pokoknya ya. Konsisten Bapak Ibu. Mengapa saya sampaikan begini? Karena ada orang menempuh cara lain untuk dalam tanda kutip seolah-olah berjuang membela Palestina. Akhirnya kerjaannya demo, aksi, ngumpulin sumbangan. Ngapunten, sumbangan atas nama Palestina itu tidak semuanya sampai ke Palestina. Kalau mau pasti sampai Bapak Ibu, nyumbangnya lewat Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, itu resmi, nggak akan dikorupsi kalau di situ. Nyampe ke Palestina, ratusan truk sudah dikirim ke Palestina, atau melalui kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta. Jadi jangan asal kirim. Hujan ya, tak kirim dulu, tak minum dulu gitu. Halo, kondisional saja ya. Nanti kalau deras banget ya kita selesaikan. Yang penting kan poin yang awal udah dapat itu. Maksud saya begini, perhatian juga buat tokoh masyarakat Pak. Banyak orang jihad bela Palestina, satu, ujung-ujungnya duit UUD, ujung-ujungnya duit ngumpulin sumbangan, ternyata belum tentu nyampe. Yang kedua, isu Palestina dijadikan alat
untuk merekrut dari kelompok radikal. Di Lampung betul-betul mengejutkan, remaja umur 18 tahun ditangkap Densus 88 kemarin. Sudah saya tangani, Bu Gubernur juga, Batin Wulan juga sudah hadir bersama saya kemarin menangani konseling Pak, umur 18 tahun Pak. Dia jadi admin dan kreator grup, nama grupnya Munasirin Daulah Islamiyah. Jadi kelompok angkatan bersenjata penolong Daulah Islamiyah ISIS. Dan mereka sudah latihan bikin bom, latihan merakit senjata Bapak Ibu, dan sudah moto-moto patung dan kemudian kantor polisi, markas Koramil Bapak Ibu untuk siap dilakukan amaliyah. Ini anak kelas 2 SMA di Lampung dan sudah merekrut 15 temannya di situ. Awalnya tadi ecak-ecak bela Palestina. Percaya saja sama presiden, percaya saja sama negara. Kalau ada yang nanya kok Indonesia nggak ngirim tentara ke Israel, ya habis tentara kita. Wong mereka senjatanya canggih loh Pak. Israel nah kalau nembak nggak bawa orang, cuman pesawat, nggak ada orangnya, nggak ada pilotnya. Pesawatnya jatuh, orangnya nggak ada yang mati. Saking canggihnya. Makanya di negeri ini jangan suka ribut. Ayo kita semua akur sama-sama membangun negara. Insya Allah rakyat jangan ribut, pemerintah jangan korupsi. Cocok atau cocok? Karena ngapa? Demi kesejahteraan rakyat, jangan memperkaya diri sendiri. Satu. Kalimat yang kedua, wa kullu alimin. Jadi nah, ini hidup kalem lagi, mudah-mudahan ada jadi ya. Aminin dulu doanya lah, aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunadu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalimat yang kedua, wa kullu alimin la ya'malu bi'ilmihi wa huwa wa iblisu sawa. Semua orang alim, kiai, ustaz, profesor, doktor, guru yang enggak mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis sama saja. Makanya intelektual, pakar-pakar Bapak Ibu, yang tidak mau menyampaikan kebenaran, yang menutup-nutupi kebenaran, yang tidak mau bersuara, maka dia dengan iblis sama saja. Ustadz-ustadz, termasuk guru-guru penceramah yang jarkoni, tahu jarkoni? Iso ujar, ra iso ngelakoni. Jarkoni iso ngajar, ra iso ngelakoni. Hati-hati, jangan mentang-mentang jadi penceramah terkenal, rumangsa jadi mubalik, udah kayak orang suci. Tidak. Ustadz mah sama aja manusia juga. Ustadz mah orang manusia juga. Ngeliat cewek cantik juga kadang-kadang lupa istighfarnya. Udah 5 menit baru sadar, astagfirullahaladzim. Sama aja. Sekarang lagi di atas panggung pakai sarung, pakai baju, pakai peci. Kadang-kadang juga manusia biasa juga. Apalagi ustadz. Ustadz itu belum tentu, penceramah itu belum tentu ulama. Nggak semua ulama bisa ceramah, nggak semua penceramah adalah ulama.
Itu kan faknya masing-masing Bapak Ibu. Cuman begini saya ingin ingatkan, kalau kata guru saya, jihadnya penceramah itu ada dua. Halo, jihadnya tukang ngomong, jihadnya guru-guru itu ada dua. Satu, mengamalkan apa yang disampaikan. Itu jihadnya, nggak seneko-neko, ngamal aja apa yang disampaikan. Itu yang paling berat soalnya. Ngomong mah lancar kayak dioli, tapi kalau ngamal itu yang susah. Apalagi penyakit penceramah itu begini, diundang ceramah mau, tapi diundang ngedengerin ceramah males. Itu penyakit penceramah Bapak Ibu. Nah, jihad penceramah yang kedua, kata kiai saya, kalau ngaji diundang ceramah, begitu pulang panitia dilalah lupa nyamun. Itu jihad. Jangan sekali-kali penceramah WA, ada yang lupa gak ya? Itu gak jadi jihadnya. Itu sanad saya. Makanya sanad saya Bapak Ibu, karena dilarang narif, kalau ditanya tarif, saya tidak bisa jawab. Saya mah begini Pak, yang penting bukan amplopnya, tapi yang penting kan isinya. Betul nggak kira-kira? Dilarang narif. Kemudian yang kedua, ini sanad saya soalnya, kalau panitia lupa, jangan sekali-kali ditanya. Makanya saya kemana saja pergi, pasti bawa duit. Karena bahaya kalau nggak bawa duit, ketiban panitia lupa, bensin gimana ngisinya. Makanya harus bawa sangu, harus, nggak bisa enggak itu. Nah, benar-benar kejadian gara-gara ceramah begini nih. Kejadian ceramah ke Labuan Maringgai. Udah jauh-jauh sampai sana, pas saya lihat kok sudah ada kiainya. Kata saya sama panitia, kan ngundangnya saya. Waduh, ini kesalahan ini. Panitia menghadirkan Mbah Yai Samsudin Thohir dari Metro, Pak Kadesnya ngontak saya. Pak Kadesnya malah kabur, Pak Kadesnya nggak tanggung jawab. Jadi terpaksa lah hari itu nggak jadi ceramah pulang. Saya langsung hitung pas pulang tuh, supir sekian, bensin sekian, mampir makan sekian, rokok supir sekian. Sudahlah, ikhlas, wasiat Pak Yai harus begitu. Begitu sampai rumah, nanti malam kita ngaji lagi. Berangkat ngaji, ceramah sampai jam 12 malam. Pulang ceramah, lah kok lupa panitianya. Saya duduk di kasur itu sampai mikir, dosa saya apalah hari ini. Kok apes banget. Saya berdoa, mudah-mudahan panitia inget ya. Sampai sekarang sudah 7 tahun panitianya nggak inget-inget sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau nggak karena syarat ilmu, udah tak tanya itu. Tapi biarlah, karena rezeki itu bukan dari panitia. Rezeki itu saking Gusti Allah. Gitu nggih. Jangan juga harus paham Bu, rezeki itu bukan dari pemerintah. Halo. Rezeki itu dari Allah. Makanya jenengan yang nggak dapat bantuan pemerintah nggak usah sewot. Ini mah sewot amat. Kan rezekinya bukan dari pemerintah, tapi dari Gusti Allah. Jadi balik lagi, itu jihadnya penceramah. Paling sulit itu mengamalkan Bapak Ibu. Kita dihadapkan dengan zaman di mana banyak orang berilmu tapi tidak benar-benar menggunakan ilmunya untuk umat. Jadi wattu'ullima lil ghairid. Ilmunya itu bukan untuk tujuan yang dimuliakan agama. Ngapain jadi dokter? Ya kalau jadi dokter kan buka praktek, pasiennya banyak, sugih. Berarti dia jadi dokter bukan karena untuk kemuliaan yang dibenarkan agama. Ngapain sekolah? Ngapain dia sekolah? Ya biar jadi sarjana, habis itu jadi PNS, habis itu jadi pejabat korupsi. Kan bukan untuk kemuliaan yang dibenarkan agama. Ngapa li mondok nang pesantren? Biar bisa mulang kitab, habis itu pinter ceramah. Kan kalau sudah diundang ceramah, jelas ada amplopnya. Kan bukan tujuan yang dimuliakan agama. Hati-hati. Makanya kata kiai saya, biene ada santri berak di kali. Pernah berak di kali? Kalau di sini berak di kebun ya. Zaman dulu kan berak di kebun ya.
Orang Jawa itu enak Pak, bersih-bersih, WC cemplung ya. Tapi kalau orang saya, Lampung, Ogan, Komering, tinggal kan pinggir sungai, berak di sungai. Makanya saya masih kecil itu kalau di sungai berak pagi-pagi itu Pak, duluan ke sungai. Siapa yang nongkrongnya paling atas nantinya? Perasaan kita sudah paling atas Bapak Ibu nongkrong itu. Udah nongkrong ada yang di atas. Subhanallah. Ini pengalaman nongkrong di sungai. Ngeliatin orang Jawa kok pintar-pintar bikin WC cemplung. Nah orang Ogan, Sumatera, Komering, Lampung bikin juga WC cemplung. Akhirnya kita pakai WC kloset sekarang itu sudah modern. Makanya kita punya program bebas buang air besar sembarangan. Jadi penting yang namanya kebersihan. Ada santri berak di kali. Lagi berak di kali, disundul ikan. Kecebur dalam kali. Kalau nek iwak wader nggak mungkin bisa nyemplung kan? Pasti gede nih ikannya. Minimal ikan gabus itu segede gini. Santri kesel ngambil jari diubek-ubek, harus dapat ikannya. Dapat ikannya segede gini. Kata santri, pantesan aku disundul mati kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia. Kalau salah habis dah saya. Dibawa pulang ke rumah, tapi si santri bingung. Begitu ikannya mau diurus, niki iwai halal nopo haram, karena habis nyundul orang nongkrong. Akhirnya tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz dulu pada tanglet, tanya apaan? Kata Ustadznya, pulau wau tasik nongkrong di kali, lagi nongkrong disundul ikan, duduk cebur dalam kali. Tapi aku bingung Pak Ustadz, niki iwai halal nopo haram. Kata Ustadznya, nanti dulu kita membuka kitab dulu. Tertulis dalam kitab, itrojulun kesundulun iwaun. Kok kayaknya kenal Pak Ustadz? Rungono katanya. Kalau ada seorang laki-laki kesundul iwa, maka iwaknya haram dimakan. Enggak boleh. Oh ngoten dong. Ya sudahlah, daripada makan barang haram kita pulangin ke sungai lagi. Nanti dulu kata Ustadznya. Masih ada lanjutannya. Wa in ustadun setugelut. Masya Allah, pakai tasdid lagi setugelnya itu. Setugelut. Fahuwa halalun, halal deh nih. Oh, ngomong Pak Ustadz kalau pengen parohan kata dia. Kata Ustadznya, tapi masih ada catatan ini. Di sini disampaikan bahwasanya wa in ustadun kabehun. Ternyata pengen semuanya. Nah ini kan anekdot orang yang ngerti agama tapi mengeksploitasi agama. Hati-hati zaman sekarang Bapak Ibu, orang menipu atas nama agama. Kadang-kadang ngapunten, gurunya, kiainya ngajarin jamaahnya qanaah, lah kiainya nggak qanaah. Kan salah yang begitu. Ngajarin syukur, kiainya nggak syukur. Kan kebalik namanya. Ingat sekali lagi, saya ditampar orang Bapak Ibu. Dakwah sebenarnya bukan di mimbar. Ini tamparan buat saya. Dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Gitu begitu. Kepedulian kita kepada sesama itu dakwah sebetulnya. Dakwah bil hal wa bil mal. Dakwah bil hal wal mal, dakwah dengan praktek langsung dan dengan harta, memberi kepada sesama. Karena kadang-kadang ngapunten, penyakit kiai sama dengan penyakit polisi. Halo, untung ada polisi di sini ya. Penyakit kiai itu sama dengan penyakit polisi. Dimintain duit dikit mesti dapat duit, dimintain tolong dikit mesti dapat duit. Itu tuh penyakit. Ya walaupun barokah ya, barokah namanya. Tapi ingat Bapak Ibu, kiai nggak boleh juga salah niat. Saya tuh nggak mau ceramah hari ini nanti Pak Renaldi ngedumel, nyeramain gua aja dia nggak ceramain dewe. Enggak, sama kita manusia punya kekurangan semua. Gila begitu, wajib mengamalkan ilmunya. Karena kita dihadapkan dengan zaman sedemikian rupa Bapak Ibu. Muncul orang-orang yang berilmu, yang benar-benar tidak peduli dengan umat, yang dipikirkan cuma dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dan yang paling saya kecewa sekarang ini, banyak preman-preman berjubah.
abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci. Man kana taubuhu khairan min amalih, yakni barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, di mana pakaian yang menggunakan jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan. Dia pakai imamah, pakai udang-udang, pakai jubah, Bapak Ibu, pakai gamis, tapi kelakuannya kelakuan preman. Malah ngaku cucu Nabi lagi zaman sekarang ini, Pak. Bayangkan tuh preman-preman berjubah itu. Kemarin baru kejadian beberapa hari yang lalu di Tangerang, Satkoryon Banser Tangerang. Banser nih digebukin sama Bahar Semit itu, Bapak Ibu. Dia ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, ngereman, sok gagah, rambut dipirang-pirang. Nah ini, dia ini bukan penceramah, tapi preman. Tapi preman berjubah agama. Ini yang paling mengkhawatirkan dari kita semua. Makanya jangan tertipu dengan penampilan. Ini kita lagi nekan Polresta Tangerang, Bapak Ibu, harus ditangkap Bahar Semit. Itu dipiting, mulutnya diikat, itu anggota Banser itu digebukin, disundut rokok, persis kayak PKI itu, Pak. Lo ngapa aparat sampai sekarang belum nangkap? Apa karena dia ngaku cucu Nabi? Jadi semua orang jadi takut. Hati-hati, banyak penipu zaman sekarang ini. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak cucuku. Kalau niki greget loh, Pak. Alangkah rendahnya derajat bangsa Indonesia itu di hadapan preman-preman itu, Bapak Ibu. Alangkah rendahnya derajat kita ini. Makanya Nabi sebel banget sama yang kayak gitu. Seburuk-buruk manusia yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang pakai jubah-jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan, kelakuan preman. Oke, 2 ya. 3 sekarang. Jam berapa ini? Oh, 11:30. Selanjutnya, wa kullu ghaniyyin la yantafi'u bimalihi wa huwa waqaruna sawa. Semua orang kaya, tiap-tiap orang kaya yang hartanya tidak manfaat untuk orang miskin, maka dia dengan korun sama saja. Halo, kaya dan miskin itu bagian, gitu bengke. Yang enggak kaya enggak perlu juga ini sama yang kaya, tapi mudah-mudahan kita semua dikayakan, amin. La ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Enggak pantangan kok, Pak. Bu, pengen miskin apa kaya? Mintanya sugih, be. Enggak pantangan jadi orang kaya itu. Boleh. Tapi ingat, as-sihhatu limanit taqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Buat apa rumah gedung bertingkat 4, mobilnya 4, istrinya 1 aja gitu, kebanyakan 4, tapi nggak sehat, kan gak enak. Makan nasi takut, makannya paling timbul, iwa asin takut, sambal terasi takut, sayur santan takut. Mending yang orang miskin di samping rumahnya pasir gede geribik, lantainya masih tanah, tapi sekali makan 3 piring, sayur nangka, santan kental, lauknya ikan asin, tanjan dan pedak sepiring, sambal tilan, sambal terasi pedas, lalapnya triple, pete, jengkol, jalin, petai, jehing, kabau, wis mapas, makan bersimbah keringat, bar makan, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsung. Sehat lebih baik daripada kaya. Tapi mudah-mudahan kita semua dikayakan dan kaya kita manfaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.
Ada perkataan orang bijak begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Setuju gak Bu? Tak balenin deh. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Rungokno sing sugih-sugih. Ya boleh sering-sering umroh, sekali dua kali, habis itu berbagi dengan fakir miskin. Kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Kalau nanti keringat tak sekali, keringatnya hampir tak minum soalnya. Kalau minum asin keringatnya. Saya ulangi, kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz, sesuap nasi yang engkau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Yuk kepedulian kita kepada sesama. Ingat Bu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Setuju atau setuju? Ayo kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Di Indonesia sekarang ini banyak orang kaya tapi mentalnya miskin. Rumahnya sudah gedong tapi masih nerima PKH. Ya Pak ya. Kadang-kadang mohon maaf, yang paling penting itu Pak Kades wayahe cair bansos. Malah pening jadi fitnah loh. Mending kalau bansos cair sekampung bagi rata aja. Ya Pak ya. Tapi kadang-kadang nggak mencukupi, bingung kan. Ada yang kebagian, ada yang nggak. Mulai mak-mak ngedumel, payak sekilit. Pak RT nih, Pak Kadus yang sekilit. Pak Kadusnya Pak Sumarman kan. Marman itu sekilit. Keluarganya dapat semua, kita mau nggak kebagian. Istrinya Pak Sumarman yang panas kuping dapat gosip. Kata istrinya, Pak berhenti aja jadi kadus Pak, nggak enak mau omongan orang, mana gaji gak seberapa diomongin terus. Udah kata Pak Sumarman, ikhlas mawon, itu kan jadi pahala. Nanti paling tak usul kali Pak Kades, kalau bansos cair lagi keluarga kita coret semua. Usul sama Pak Kades, begitu cair bansos tahap berikutnya, keluarganya Pak Marman walaupun melarat coret semua, kasih ke orang lain. Apa kata keluarga? Payah nggak guna punya saudara jadi kadus. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Serba salah Bapak Ibu. Wah sih malah kamu. Karena kita mentalnya mental miskin, ngarepnya subsidi, ngarepnya bantuan. Walaupun memang terus terang saja Bapak Ibu, saya ini, tapi ini pendapat ya, jangan sekedar pendapat dan masukan saja. Makan bergizi gratis itu Pak, itu menelan biaya sampai 400 triliun setahun. 400 triliun itu duitnya berapa? Nolnya berapa itu? Nggak tahu ya. Itu kalau dengan ketik nang kalkulator, error kalkulator. Itu Bapak Ibu saking banyaknya. Tapi saya usul saja kali Pak pemerintah, usul gini aja lah, daripada banyak yang keracunan itu ya, daripada rame, kadang-kadang ngapunten tukang dapurnya itu nggak amanah, tempenya sepotong, telur putihnya 2 biji, kelencengnya 2 biji, takut cuman jadi tai. Apalagi di kota itu yang makan porsi itu hanya 10%. Orang-orang kota itu malah dibuang loh Pak. Mending makan seblak di kantin dia, dari makan begitu daripada buang-buang duit banyak jadi tai. Saya usul kalian Pak pemerintah Bapak Ibu, ganti aja sekolah bebas biaya. SD, SMP, SMA
sampai kuliah kalau bisa. Tapi jangan sekolah negeri aja, pondok pesantren juga. Kalau saya sekolah negeri aja yang digratisin pesantren mah nggak habis santri kita. Pada boyong semua sekolah negeri, hilang santri Bapak Ibu, termasuk pesantren juga. Nah kita berhitung, MBG itu kan cuma 15.000 satu siswa kan, sekali makan. Lah di pondok kita Bapak Ibu 400.000 uang makan sebulan, berarti 13.000 sehari. 13.000 sehari ini Bapak Ibu cuman 3.000 sekali makan. 13.000 uang makan santri pondok pesantren Rahmatul Ummah tiap harinya. Makan pagi, siang, malam, 3 kali makan. 3.000 sekali makan, cukup makan? Ya ada lauk, ya makan lauk. Kalau nggak ada ya pakai seadanya. Ya masih mending lah santri sekarang Pak. Masa ada yang masakin, sayur mah ada. Nah zaman kita dulu numis enceng gondok, masih mending ada minyaknya, ya. Numis enceng gondok. Orang tua mah tega zaman dulu, tapi anaknya jadi semua. Orang tua sekarang main protes, menunya apa ya? Oh, cuma 13.000 per hari, tapi ada aja rezekinya, pakai telur, pakai ayam Bapak Ibu. Kasih ke pondok 15.000 satu santri, gratis santri Rahmatul Ummah, gratis semua Bapak Ibu. Pondok-pondok maju semua kalau itu terjadi. Atau begini aja, kirim ke ibunya. Kan 15.000 satu siswa, kali 20 hari berarti 300.000. Saya usul kali Pak pemerintah, kirim aja langsung ke ibu-ibunya ini 300.000. Kalau ibu-ibu punya anak 4 sekolah semua, 300 kali 4 berapa Bu? Sekitar 200 cair ini Bu. Asal jangan dikirim ke bapak-bapak, jadi udut ya. Ngudut surya terus bapak-bapak nih, khusus ke ibu-ibunya. Atau jadikan pembangunan infrastruktur, bagi satu provinsi 10 triliun per tahun. Kalau 10 triliun per tahun satu provinsi, satu kabupaten 1 triliun per tahun untuk infrastruktur, yakin itu Bapak Ibu mulus semua jalan se-Indonesia Raya tercinta ini, sepesawaran tercinta ini malahan. Tepuk tangan dulu coba. Ini usulan bagus ini. Di Cina itu ada MBG, tapi dapurnya di sekolah Pak. Sekolah yang punya dapur, kantinnya juga di sekolah, jadi nggak akan basi dia. Kita nggak punya duit untuk sampai ke arah sana. Balik lagi Bapak Ibu, yang sugih-sugih, yuk kita peduli dengan sesama, berbagi dengan sesama, dan mari kita bermental kaya, jangan bermental miskin. Satu ya. Ketiga ya, sekarang yang terakhir, yang keempat sekarang. Wa kullu faqirin la yasbiru ala faqrihi wa huwa wal qalbu sawa. Dan semua orang miskin yang tidak sabar dengan miskinnya, maka dia dengan anjing sama saja. Nah, kita ini boleh hidup sederhana pas-pasan. Yang penting hati kita kaya. Gitu begini. Cocok atau cocok? Bo. Yang penting jadi istri nerimo. Jangan sampai kayak kata orang, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet laki lagi nipis, lakinya megang, bilangnya najis, jijai bajai najong tralala. Papah kerja, mamah belanja. Papah nganggur, mamah kabur ke Malaysia. Cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit. Tegak kona'ah, udah melarat hidup gak kona'ah, susah sendiri. Kalau mau dipikir bapak-bapak ini kebahagiaan sejatinya bukan pada mobil mewah, kebun lebar, bukan. Pada akhirnya kebahagiaan sejati kaum lelaki adalah punya istri solihah, punya istri kona'ah. Apa Pak? Ngapunten ya mak, nyuwun ngapuro, bapak minta maaf. Emang apa Pak? Bapak mau mati ya?
Boten mah, gara-gara kawin sama saya kamu jadi susah. Tonggone rencangnya sudah punya rumah, kita masih ngontrak. Orang kebeli motor, kita cuma sepeda butut. Gara-gara kawin sama saya kamu susah. Apa jawab istrinya? Enggak kok Pak, aku bangga punya suami kayak bapak. Ada yang kayak gitu? Boro-boro. Apa kata ibu? Iya sial, saya nikah sama kamu. Coba dulu saya menerima lamaran Pak Cokro, Bu Kades saya sekarang. Ngebanding-bandingin sama Pak Kades. Ada gak mantannya Pak Kades di sini? Ada gak? Allahu Akbar. Susah mau dapet yang kona'ah itu susah. Makanya ibu-ibu jadi istri kona'ah, tak ajarin lah ibu-ibu ini. Ibu-ibu mau masuk surga gak? Jadi istri kona'ah. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerima. Ya iyalah pasti itu mah. Subhanallah. Sekali-kali Pak panggil istri, Mama, meriki Mama. Mulai sekarang Mama ya Pak ya. Enten apa Papa? Mama tasik membersihkan telepon. Selesai ya Bu. Enten apa Papa? Lenggahin Mama. Kirain istri, suami mau minta izin kawin lagi nih ya. Karena kok sopan banget, gak seperti biasanya. Rogoh kantong kanan Pak, keluarkan duit 15 juta. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku berambang, tuku terasi, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup Mama? Yo turah malah Papa. Yo nek turah simpen kalih Mama. Tuh Pak, sisaan uang belanja jangan ditanya lagi Pak. Percayakan sama istri. Setuju nggak Bu? Istri pasti pintar ngatur duit. Bini ngekep 15 juta mau nyimpen ke kamar. Nanti dulu Mama, masih ada yang kurang, rogolan kantong kiri Pak, ambil 15 juta lagi. Ini apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Capek Mama melumah. Capek Mama merumati anak. Bonus 15 juta mangkat tuh nang pasar Mama. Jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak Bu? Mimpi. Ngimpinya nanti tidur langit. Ya iyalah Pak, yang bisa ngasih istri 30 juta sebulan itu ya anggota dewan lah. Makanya kalau punya anak gadis tuh kasih jadiin mantu aja Pak dewan ini. Pengusaha bisa 30 juta sebulan, kiai bisa, apalagi wayahnya maulidan. Bisa. Tapi ingat Bapak Ibu, Bapak-bapak, ibu-ibu ini kona'ah, tahulah suaminya di Harapan Jaya. Namanya aja harapan. Harapan Jaya. Harapan kembian yo harapan aja kan ya. Yang ngorep yang ngarep enggak apa-apa. Ibu-ibu mah kona'ah ini Pak, kona'ah yakin dah saya. Dari rai-rainya aja tuh rai-rai surga ibu-ibu nih. Cuman ibu-ibu di sini nih paling sebel, Pak, sama laki yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang? Mana orangnya? Mana orangnya? Kalau kesini orangnya, diungkitnya itu yang gak enak. Itu masalahnya. Kalau masalah kona'ah, ndak ada yang bisa mengalahkan kona'ahnya wanita Indonesia. Kan ada keterangan begini, at-talaqtu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi, dan aku lihat di neraka itu penghuninya rata-rata perempuan. Halo, di neraka penghuninya perempuan, tapi wayahnya pengawasan yang banyak perempuan, bapak-bapaknya mungkin radang ya. Mengapa? Ternyata wanita banyak masuk neraka itu bukan wanita wairati, bukan wanita Harapan Jaya, bukan wanita Indonesia, tapi wanita Amerika sama Perancis. Orang Amerika itu suami selingkuh, laki selingkuh. Suami pacaran, bini pacaran.
Suami cewekan, bininya cowok. Ya wajar banyak di neraka. Beda. Oh, apa-apa tumpahan air berubah. Beda sama wanita-wanita Indonesia. Wanita-wanita Indonesia itu sakit pun dipertahankan demi anak-anaknya. Halo. Ini saya takut ini hujannya. Udah kita pinggirin sebentar hujannya, tapi kalau datang lagi deras ini soalnya. Baik, saya masjidnya mana masjidnya Pak? Oh di bawah, lagi dibangun ya? Ngapunten Bapak Ibu, saya ini jadi karena dengar masjidnya masih dibangun. Yuk kita nyumbang sekali lagi ya. Tadi kan udah ya. Tadi kan buat bayar taruh yang tadi. Yang ini buat masjid, beda. Ini buat masjid. Ngapunten ibu-ibu yang duitnya sudah habis karena disumbangin tadi sedekahnya, atau lupa bawa duit, saran saya nggak usah minjem teman, nggak usah Bu, takut lupa ngulangi duit kecil itu. Cuman cukup cincinnya aja yang dilepas atau anting-anting yang sebelah gitu. Silakan, ini buat masjid loh. Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah bangunkan istana untuknya di surga nanti. Jenengan yang nyumbang buat masjid, rezekinya barokah, kebunnya barokah, anaknya soleh dan solehah, dikuburnya dilapangkan, akhiratnya masuk surga. Amin. Baik. Terakhir Bapak Ibu, karena sudah semakin mendung, kita sudah minta tolong sama Allah tadi, pinggirkan sebentar. Alhamdulillah sampai di ujung acara ini belum dikasih hujannya, tapi tampaknya ini bukan lagi mendung tak berarti hujan, ini bakal jawah ini. Jadi mudah-mudahan hujannya barokah, amin. Ini saja apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kita masyarakat Harapan Jaya terima kasih atas kehadiran Pak Renaldi. Pak Renaldi ini putranya Pak Alzir ya, yang sama siapa? Atu ya, atau Ai ya, pas betul ya. Saya sama, kalau sama ibunya saya akrab sekali, karena saya ini masuk timnya Pak Sahrudin dulu. Jadi saya ini sama Pak Sahrudin itu dibawa ke Malaysia, kemana-mana itu. Jadi saya ini tim Pak Sahrudin. Jadi sama ibunya Pak Renaldi ini sudah saya anggap ibu sendiri, sungkem sama beliau. Jadi Pak Sahrudin ini ganteng banget ini. Ganteng. Mudah-mudahan bapaknya dulu gagal dilantik jadi gubernur. Gubernur terpilih tapi nggak dilantik ya. Nanti yang jadi gubernur Lampung biar Pak Renaldi saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan, kabarkan bagi yang ada dari Harapan Jaya mau nitipkan anaknya ke Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, nanti bisa dikomunikasikan. Ustaz Kamal nanti menyampaikan ya. Kalau ada yang mau, atau ke keluarga kita yang di Banjaran, Tanjung Mas lo niki tiang setri kulo saking Tanjung Mas Banjaran. Jadi istri saya itu cucunya Mbah Balil. Pernah tahu Mbah Balil enggak? Yang asli Batu Malang ya, putunya Mbah Balil. Ini bapaknya Mbah Balil niku adalah murid langsung Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jadi istri saya itu cicitnya Bapak Ibu. Jadi makanya saya sering bolak-balik ke Banjaran karena memang keluarga di sana semua. Baik. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.